Shalom Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan yang begitu luas itu. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Mungkin kita selama ini work from home atau stay at home terus sampai kita lupa dengan tanggal. Antara tanggal merah, tanggal hitam itu sudah hampir tidak ada bedanya ya, begitu. Tapi hari ini kita punya kesempatan untuk beribadah secara khusus memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Yuk kita buka dari Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus dijanjikan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus masih ada di dunia ini 40 hari di antara kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Tadi sudah jelas kita baca di ayat yang ketiga. Mau ngapain? Iseng-iseng ke mall? Mau putar-putar dulu? Masih betah di dunia? Mau reunian dulu atau mau farewell party dulu? Tidak. Tujuannya Yesus ingin membuktikan bahwa dia betul-betul bangkit dari antara orang mati dan betul-betul hidup. Charles Spurgeon berkata, juru selamat kita tidak akan pergi ke surga sampai ia telah menetapkan fakta kebangkitannya pada dasar yang tidak bisa digoyahkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya kepercayaan kita, iman kita kepada kebangkitan Kristus. Nah, dalam 40 hari tersebut ada perbedaan besar dalam hidup Yesus dibandingkan masa-masa ia hidup, dibandingkan masa-masa sebelum ia mati di kayu salib, yaitu tidak ada percobaan, serangan, hasutan, hinaan dari tokoh-tokoh Yahudi ataupun pemerintah Romawi. Lalu apa yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita? Dalam kita mengiring Yesus, memang banyak sekali serangan dan hambatan terhadap gereja-gereja, persekutuan-persekutuan, ibadah-ibadah, dan kita orang-orang Kristen. Tetapi dengan melihat masa hidup Yesus selama 40 hari setelah kebangkitannya, kita bisa yakin bahwa suatu saat kita pun akan terbebas dari semua hambatan tersebut. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tetap tekun. Lalu kita lihat Yesus naik ke surga. Sifat kenaikan Kristus ke surga. Ini suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, bersifat historikal, bukan sekedar dongeng, bukan
sekedar perumpamaan, bukan sekedar ilustrasi, bukan sekedar kisah semata-mata, bukan sekedar mitos ataupun hayalan belaka. Tidak. Lukas menceritakan kenaikan Kristus ke surga dalam Injil Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai yang ke-11 yang tadi sudah sama-sama kita baca. Nah, karena peristiwa kenaikan Kristus ke surga tercatat di dalam Alkitab yang kita baca ini, tercatat di dalam bagian Alkitab yang kita percayai ini, maka peristiwa ini harus juga kita percaya sebagai sebuah kebenaran. Kalau kita percaya Alkitab ini adalah firman Allah, maka semuanya yang tercatat di dalam Alkitab ini harus kita percaya sebagai satu kebenaran utuh, termasuk peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Kebangkitan, kenaikan ke surga, kedatangan Kristus kedua kali, semuanya bersifat jasmani. Artinya tubuhnya betul-betul naik ke surga. Karena tubuh Kristus tidak maha hadir, maka ia tidak lagi hadir secara jasmani di dunia ini. Matius 26 ayat yang ke-11 dia berkata, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Tentu Yesus mengucapkan ini dalam artian jasmani. Ayat ini menunjukkan Yesus memang tidak selalu bersama-sama dengan kita, karena dia sudah naik ke surga setelah 40 hari kebangkitannya. Lalu pertanyaannya, tadi kita baca di ayat yang ke-9, kenapa sih Yesus terangkat ke surga? Kenapa dia tidak hanya sekedar hilang begitu saja, boom, atau abrakadabra, simsalabim, boom, langsung hilang begitu saja? Tidak. Kenapa dia harus pelan-pelan terangkat naik ke surga? Sehingga semua murid-muridnya dan orang-orang percaya pada waktu itu bisa melihat bagaimana Yesus naik ke surga sampai awan menutupi dia. Seperti yang tadi sudah kita baca. Karena apa? Sekalipun Yesus tidak hadir secara jasmani di dunia, Yesus ingin kita tetap percaya. Yesus ingin kita tetap yakin bahwa Dia Juru Selamat kita hidup selama-lamanya di dalam surga. Nah, kenaikan Yesus ini tidak ditunjukkan kepada semua orang, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Calvin menjawab, sebagaimana setelah kebangkitannya, ia tidak menunjukkan dirinya kepada semua orang. Demikian juga ia tidak mengizinkan semua orang menjadi saksi mata kenaikannya ke surga. Kenapa? Karena ia ingin menghendaki bahwa misteri iman ini diketahui melalui PI, melalui pemberitaan Injil, bukan sekedar menjadi penglihatan atau saksi mata. Lalu apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita? Apa yang bisa kita aplikasikan? Hal ini menunjukkan bahwa kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, harus hidup untuk memberitakan Injil. Karena pemberitaan Injil jauh lebih penting daripada kesaksian siapapun. Kalau memang pengalaman itu lebih penting, Kristus pasti menunjukkan kenaikannya ke surga bagi orang-orang di seluruh dunia tanpa ada satupun yang terlewatkan. Tetapi Kristus ingin Injil diberitakan bukan berdasarkan kesaksian, tetapi merupakan suatu kebenaran yang utuh. Kesaksian bisa menjadi penguat bagi penderitaan Injil tersebut. Jangan jadi orang Kristen yang hanya senang mendengar kesaksian-kesaksian orang lain. Jangan hanya jadi orang Kristen yang senang mengikuti kesaksian-kesaksian orang lain. Jangan jadi orang Kristen yang hanya menceritakan kesaksian dan pengalaman hidup orang lain, tetapi berusaha menjadi orang Kristen yang bisa memberitakan Injil Kristus, Injil dengan satu kebenaran yang utuh. Sehingga apa? Kita perlu benar-benar belajar dan mempelajari firman Tuhan. Karena kesaksian itu diberikan Tuhan untuk menguatkan kebenaran Injil, untuk meneguhkan kebenaran Injil. Pemberitaan Injil jauh lebih penting daripada kesaksian. Yesus naik ke surga menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa misinya menebus Bapak Ibu Saudara dan termasuk saya dari dosa sudah selesai. Menebus manusia dari dosa-dosanya yang manusia sendiri tidak
surga kalau misinya itu belum selesai. Seperti contohnya begini sederhananya. Anak-anak saya selama home learning atau pembelajaran di rumah ini, mereka punya waktu belajar yang lebih fleksibel ketimbang hari sekolah biasa. Dan biasanya mereka akan minta, boleh main gadget nggak mami, papi, begitu ya. Dan kemudian kami akan cek satu persatu. Tugas ini sudah belum, tugas itu sudah belum, tugas ono sudah belum, ini selesai enggak, itu selesai enggak, dan selebihnya. Jika tugas-tugas yang diberikan belum selesai, tentunya mereka tidak akan diizinkan untuk bermain gadget. Jika misi yang diberikan Bapa di surga kepada Yesus untuk menebus umat manusia dari dosa belum selesai, Yesus juga tidak diizinkan untuk kembali ke surga. Yesus bisa naik ke surga karena misinya sudah genap, sudah selesai, complete, accomplished. Untuk menunjukkan apa lagi Yesus naik ke surga? Menunjukkan bahwa manusia yang percaya kepadanya juga akan naik ke surga. Sama seperti yang Yesus alami. Sama seperti kebangkitannya, kenaikan Yesus ke surga juga merupakan pola, merupakan pattern, merupakan aturan, merupakan jalur yang semua orang percaya akan mengikutinya. Semua orang percaya juga akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Semua orang percaya juga akan ikut naik ke surga seperti cara Yesus naik ke surga. Lalu yang ketiga, untuk apa lagi Yesus naik ke surga? Untuk Roh Kudus, Roh Penolong itu bisa turun. Setelah Kristus naik ke surga, Dia tidak lagi menyertai kita orang-orang percaya secara jasmani. Tetapi dengan Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu akan turun, dan Roh Kudus itu akan menyertai setiap orang-orang percaya secara rohani. Roh Kudus itu akan tinggal di dalam hati saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dengan demikian apa? Janji-janji yang Yesus ucapkan selama Dia ada di bumi ini itu tergenapi sudah. Nah, perubahan tempat bagi tubuh Yesus ini jangan sampai menciptakan jarak dari antara kita dan Yesus. Karena Yesus tetap hadir secara rohani bagi kita, bagi setiap orang percaya melalui Roh Kudus-Nya, Roh Penolong yang dikirimkan bagi kita. Nah, lalu tanggung jawab kita apa, Bapak Ibu Saudara? Tanggung jawab kita jangan hanya merenungkan surga, lalu tidak berbuat apa-apa. Jangan hanya terkesan dengan surga, terpesona dengan surga, membayangkan dan mengharapkan surga, tapi selama kita masih punya kesempatan hidup di dunia ini, kita hanya topang dagu, kita hanya tumpang kaki, kita hanya bengong-bengong, seandainya nanti saya di surga, seandainya nanti masuk surga, saya akan begini, nanti kalau di surga. Ayat ke-10 sampai ke-11 yang tadi kita baca dari Kisah Para Rasul, malaikat itu menegur orang-orang Galilea. Mereka bilang apa? Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu lihat ke langit terus? Udah gak kelihatan, Yesus sudah tertutup awan. Nanti Dia akan datang lagi seperti cara Dia naik ke surga. Nah, pertanyaannya sekarang, mereka yang terus memandangi langit dan tidak melakukan apa-apa ditegur oleh malaikat. Bagaimana dengan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara? Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita hanya terus membicarakan tentang surga tanpa berusaha untuk menggunakan waktu hidup kita di dunia ini sebaik-baiknya, supaya nanti kita masuk surga, kita layak mendapatkan mahkota? Tanggung jawab kita bukan hanya sekedar merenungkan surga dan tidak berbuat hal lainnya, tetapi kita harus memberitakan Injil selagi masih ada kesempatan, selagi masih bisa. Kita belum bisa beribadah, belum bisa kumpul-kumpul beribadah, tapi kita punya handphone, kita punya kuota, kita punya wifi, kita punya gadget, kita bisa kumpul tanda petik beribadah di gadget kita masing-masing, di dunia maya, memberitakan Injil, ikut doa bersama melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Kita beribadah bersama selagi masih bisa. Jangan berpikir ini jadi alasan, enak nih gak boleh buka gerejanya kebetulan, jadi
Kita jangan hanya merenungkan surga, jangan hanya membayangkan surga, tapi gunakan kesempatan hidup ini supaya ketika masuk surga kita pantas menerima mahkota. Beritakan Injil. Ada banyak perintah Tuhan, tapi hanya satu perintah yang paling ditekankan, yang paling diwanti-wanti, karena ini wasiat. Biasanya kalau surat wasiat itu dibacakan setelah orang yang membuat surat wasiat itu atau mengeluarkan surat wasiat itu sudah meninggal. Lalu kemudian ada kuasa hukumnya yang akan memanggil beberapa orang yang berkepentingan untuk mendengarkan isi dari surat wasiat tersebut. Dan biasanya surat wasiat itu akan diikuti. Kenapa? Karena itu adalah perintah terakhir, permintaan terakhir, instruksi terakhir dari orang yang sudah meninggal atau sudah wafat. Yesus naik ke surga memang, tapi sebelum dia pergi, sebelum dia naik ke surga, dia memberikan satu perintah, yaitu perintah untuk memberitakan Injil. Ini ditunjukkan dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang kedua yang tadi sudah kita baca. Lalu kemudian di ayat yang ke-8 dia menegaskan lagi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Bagaimana Roh Kudus itu turun? Ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu turun dan menjadi penolong bagi kita. Lalu kemudian setelah kita menerima kuasa, apa yang harus kita lakukan? Kita menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu yang harus kita lakukan. Ketika Roh Kudus itu turun, lalu kemudian kita menerima kuasa. Kuasanya tuh jangan cuma disimpan, jangan cuma dipamer-pamerin, bukan buat dibangga-banggain, tidak. Tapi kuasa itu diberikan untuk kita bisa memberitakan Injil. Itu tugas kita. Itu wasiatnya. Itu permintaan terakhir. Itu instruksi terakhir Yesus sebelum dia naik ke surga. Ayat yang ke-8 merupakan inti dari Kisah Para Rasul ini. Jelas bahwa Yesus meminta setiap orang yang percaya kepadanya untuk memberitakan Injil. Meskipun amanat agung dalam Matius 11 ayat 28 ayat 19 sampai 20, amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 sampai ke 20 diberikan kepada rasul-rasul, tetapi para rasul itu juga diperintahkan, disuruh untuk mengajarkan apa yang mereka dapat. Perintah dari Yesus itu diajarkan kepada orang-orang lain yang mereka jadikan murid. Dengan demikian artinya apa? Sami mawon. Setiap orang percaya harus juga mengabarkan Injil. Bukan cuma tugas pendeta, bukan cuma tugas pelayan mimbar, bukan cuma tugas guru sekolah minggu, bukan cuma tugas pengurus gereja, bukan cuma tugas pekerja di gereja, bukan. Tetapi setiap orang yang percaya, setiap orang yang mendengar Injil Kristus, dia juga harus mengajarkannya, menceritakannya kepada orang lain. Sekali lagi, menceritakannya kepada orang lain, bukan memaksa orang lain untuk menjadi orang Kristen, tetapi bercerita. Seringkali saya katakan ketika kita makan di restoran yang enak, lalu kita cerita, kita tidak memaksa teman kita, kita tidak menyeret teman kita tidak mengikat dan menggotong teman kita untuk datang ke restoran tersebut dan menyuapi dia makanan yang kita sebutkan enak tersebut. Tidak, tapi kita bercerita, enak lu makan di situ lu harus cobain lu menu yang ini, pelayanannya juga begini. Kita hanya bercerita. Bapak Ibu Saudara nonton film yang bagus di bioskop, kita bercerita. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk nonton di bioskop tersebut, nonton film tersebut, tidak. Tapi kita bisa bercerita apa yang kita alami. Begitu juga dengan Injil. Kita bercerita tentang Yesus, diperkuat dengan kesaksian-kesaksian hidup yang sudah kita alami selama kita menjadi orang-orang percaya. Injil tetap yang paling utama untuk diberitakan. Kesaksian kita menguatkan, meneguhkan Injil tersebut. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1 dan ke-4, jemaat-jemaat biasa pun memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 8 ayat 1 berkata, saya bacakan Kisah Para Rasul 8 ayat yang pertama. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap
terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, sekali lagi, mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi yang tinggal di situ cuma rasul-rasul. Semua yang lain orang percaya tersebar. Lalu kemudian ayat yang keempat, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil shopping-shopping, sambil selfie dan wifi, sambil jalan-jalan di mall, ngopi-ngopi. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Jelas dikatakan mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Suasananya lagi bagaimana? Lagi enak? Tidak. Kembali ke ayat yang pertama. Apa judulnya di sana? Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Dan ayat pertama yang tadi kita baca, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Jadi ketika mereka tersebar, mereka tetap memberitakan Injil, bukan lagi suasana enak. Waktu dompet Bapak Ibu Saudara penuh dengan gambar para pahlawan, kita bilang haleluya, itu gampang. Waktu semua doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan dengan cepat, kita bilang Tuhan Yesus baik, itu gampang. Tetapi bagaimana kita bercerita Tuhan itu baik, bagaimana kita bisa tetap mempertahankan iman percaya kita, bagaimana kita tetap memberitakan Injil, bagaimana kita bisa tetap beribadah, bagaimana kita bisa tetap berdoa ketika kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Ini yang dinamakan dengan iman. Ini yang dinamakan dengan ketekunan. Ini yang dinamakan dengan kesetiaan. Dan ini harusnya kualitas yang dimiliki oleh orang Kristen. Memberitakan Injil bukan ketika doamu dikabulkan saja. Memberitakan Injil bukan ketika kamu mau bawa pasanganmu ke gereja saja. Memberitakan Injil bukan karena kamu ingin mendekati seseorang saja. Memberitakan Injil bukan ketika segalanya baik-baik saja di dalam hidupmu. Memberitakan Injil bukan ketika keadaan baik-baik saja. Memberitakan Injil bukan hanya di kalangan orang-orang Kristen saja. Memberitakan Injil justru ketika terjadi penganiayaan hebat. Memberitakan Injil justru di tengah padang pasir yang kering kerontang. Memberitakan Injil justru ketika keadaan kita mungkin berada di titik yang paling rendah sekalipun. Memberitakan Injil justru ketika seolah-olah harapan itu telah sirna, masa depan suram, seluruh pintu tertutup. Memberitakan Injil justru ketika rasanya kita tidak mampu lagi untuk berdiri. Ketika kita tidak memberitakan Injil, maka kita melanggar perintah Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan paham dengan perintahnya. Itulah sebabnya dia bilang ketika aku naik ke sorga, maka Roh Kudus itu akan turun. Roh penolong itu akan menyertai kamu. Yesus itu bukan bukan sosok yang tidak bertanggung jawab. Dia memberikan perintah dan lalu menuntut penyelesaian, tapi tidak membuat sesuatu. Tidak. Yesus memberikan perintah dan dia tahu perintah itu susah untuk dikerjakan. Dia tahu karena mengerjakan perintah itu mungkin hidup kita akan dianiaya, kita akan dikucilkan, kita akan dimusuhi, bahkan mungkin kita akan ditinggalkan. Yesus tahu tentang hal itu. Itulah sebabnya dia kirimkan Roh penolong, termasuk di tengah pandemi ini. Yesus tahu ketika kau terancam untuk di PHK. Yesus tahu ketika tokomu tidak bisa buka. Yesus tahu ketika di rumahmu tidak ada lagi makanan. Yesus tahu ketika tidak ada orang yang peduli lagi dengan kamu. Yesus tahu ketika kamu sudah tidak bisa lagi berdoa dan hanya bisa menangis. Yesus tahu. Itulah sebabnya sebelum hal itu terjadi, dia memberikan perintah, dia memberikan Roh penolong. Dia tidak pernah meninggalkan kita, yatim piatu. Pemberitaan Injil harus tetap berjalan. Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti akan masuk ke dalam surga.
Hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat, itu membuat kita masuk ke dalam surga. Tetapi setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, tidak cukup hanya sekedar percaya. Kita yang sudah merasakan kasih Tuhan, kita yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, kita yang sudah mengalami pengabulan doa dari Tuhan, kita yang sudah mengalami mukjizat dari Tuhan, kita ingin menceritakannya kepada orang-orang yang lain. Ada sebuah lagu yang dikarang oleh evangelis Astri Sinaga dan beberapa kali kita nyanyikan di dalam ibadah raya kita. Tuhan, Kau pernah ada di antara manusia, berjalan di antara manusia, berdosa dan selebihnya. Ada satu kalimat di dalam lagu tersebut yang sangat berkesan bagi saya, yaitu Tuhan, telah kurasakan kasih-Mu padaku, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Kalau kita sudah benar merasakan kasih Tuhan, kalau kita sudah pernah mendengar berita tentang Injil, kalau kita sudah pernah mengalami mujizat Tuhan, jangan simpan sendiri, bagikan itu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, surga memang enak dan menyenangkan, tetapi bukan sekedar untuk dibayangkan, bukan sekedar hanya untuk direnungkan, bukan hanya sekedar untuk dihayalkan atau dicita-citakan, diimpikan, diidam-idamkan, dipikir-pikirkan. Tidak. Selama kita belum masuk ke surga, kita masih hidup di dunia ini, kita tetap masih punya tugas PI, pemberitaan Injil. Tegakah kita ketika nanti kita masuk ke dalam surga, karena kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, lalu kita melihat ada suami kita, ada anak kita, ada cucu kita, ada istri kita, ada orang tua kita, ada sahabat kita, ada pacar kita, ada ipar kita, ada adik kita, ada kakak kita, om, tante, dan selebihnya yang selama ini kita kasihi di dunia ini. Ternyata mereka belum pernah mendengar berita tentang Injil, mereka belum pernah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kemudian mereka tidak ikut masuk ke dalam surga karena mereka belum menerima Kristus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tegakah kita? Tanyakan itu kepada hati kita sekarang, bukan nanti. Sekarang, bukan besok. Ada banyak cara untuk mengabarkan Injil. Bapak Ibu Saudara punya handphone, punya gadget, punya kuota, punya wifi. Bagikan renungan firman Tuhan ketimbang membagikan lelucon-lelucon yang menyerempet. Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan gadget Bapak Ibu untuk membagikan ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan. Ketika kita membaca Alkitab dan kita merasa ayat ini menguatkan bagi kita, Bapak Ibu Saudara bisa bagikan itu menjadi kekuatan bagi orang lain. Kita bisa bercerita tentang Injil dan kesaksian kita. Benar juga ya, Tuhan Yesus itu baik, tidak pernah meninggalkan. Kemarin saya butuh begini-begini. Bisa kita bercerita tentang hal itu. Selama kita belum masuk ke dalam surga, kita masih hidup di dunia ini, kita masih punya tugas untuk PI. Maukah kita menjalankan instruksi terakhir dari Tuhan Yesus? Maukah kita menjalankan wasiat terakhir dari Tuhan Yesus? Terutama kepada orang-orang yang kita sayang, kepada orang-orang yang kita kenal, supaya nanti ketika waktunya kita diangkat masuk ke dalam surga, kita tidak sendirian, tapi kita bisa bersama-sama lagi dengan orang-orang yang kita kasihi selama di dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, buat firman Tuhan, saya percaya firman ini tidak mudah untuk kita lakukan, tapi bersama Yesus kita pasti bisa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Di tengah pandemi ini, di tengah kesulitan ini, kami masih bisa mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu yang begitu luas itu. Kami tahu Tuhan, bahwa melakukan wasiat-Mu, melakukan keinginan-Mu itu tidak mudah. Melakukan kehendak-Mu itu sulit Tuhan. Kami harus berhadapan dengan banyak kecaman, banyak tantangan, banyak pengucilan, banyak masalah ketika kami memberitakan Injil. Namun di sisi yang lain kami percaya Tuhan, bahwa ketika Tuhan memberikan satu perintah, Tuhan adalah sosok yang bertanggung jawab. Tuhan tidak hanya membebani kami dengan perintah, tetapi Tuhan akan menyertai kami
untuk kami bisa melaksanakan, menyelesaikan perintah tersebut. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang Engkau kirimkan menjadi penolong di dalam hati setiap kami. Kami juga paham bahwa Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kami itulah yang akan memampukan kami, mengajar kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik, bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih bisa merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sehingga kami ingat bahwa kami punya juru selamat yang benar-benar bangkit, benar-benar pulang ke surga. Dan nanti kami semua yang percaya kepada juru selamat itu juga akan mengalami hal yang sama. Kami akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, dan kami juga akan naik ke surga dan tinggal bersama-sama dengan juru selamat kami itu. Biarlah selama kami masih hidup di dunia ini, jagailah iman kami, kuatkanlah percaya kami Tuhan, sehingga kami bisa tetap setia, tekun sampai akhir. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.